Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di program yang sangat spesial, yaitu di Real Ramadan bareng spesial guest kita, Habib kita. Siapa lagi kalau bukan Habib Muhammad bin Adil. Efeknya apa, Rek? Loh, gak mau dia? Ini kita sudah jalan sekian hari di bulan puasa di Ramadan. Alhamdulillah banyak godaan di bulan puasa. Masya Allah, benar. Salah satu iklan di TV itu kan godaan juga, Beb. Luar biasa. Orang gandengan itu menurutku godaan loh, Beb. Iya. Aku yang pingin, Beb. Ya, mungkin bagi jenengan yang sudah berusia tapi belum mendapatkan pasangan. Siapa tahu para pemirsa yang ada di rumah atau yang ada di Wakanda atau di manapun Anda berada, beliau masih jomblo dan saya rasa saya rekomendasikan Mas Rizky Boncel follow Instagram beliau Save Orangutan untuk mendapatkan yang terbaik. Iya. Masya Allah. Kenapa kok Habib Muhammad ini tuh mempromosikan saya? Karena banyak orang itu yang termotivasi kalau waktu sama ayangnya aja. Itu ceritanya. Gitu. Kan geser 1-2 kan boleh. Dan. Jadi karena mereka itu ibadahnya kalau sudah begitulah gitu ya. Understand? Jelas ya? Untuk mokso guyune gimana? Kenapa kok rada mokso? Habib. Tapi nek gak guyu gak enak ngono ya. Kamu menghormati gitu loh. Jadi Bib, ini kan di bulan puasa ini kan sama kayak kemarin, kita masih dalam ranah pandemi nih, Bib. Nah, kalau zaman dulu nih, Bib, saya pengen tanya ke jenengan ini, Bib. Apakah di bulan puasa seakan-akan kita tuh wajibnya dalam bulan puasa adalah mudiknya, Bib? Oh, iya. Itu gimana, Bib? Padahal sebenarnya bukan itu ya. Ada satu mind in the set yang salah gitu. Kenapa? Kalau kita yang nonton video ini, Anda harus tahu bahwa orang Malang itu senangnya ditambahin in the. Seperti sound system jadi sound in the system. Podcast itu jadi pod in the cast. Mindset, Boncel jadi bone in the shell gitu. Jadi gak ada. Iya, sorry. Ada yang gak tahu sekolah. Jadi tadi tanya apa? Salah lihat. Apa tadi? Kalau di bulan puasa kan seakan-akan seakan-akan mudiknya itu yang paling iya. Itulah cara yang dibuat oleh orang di luar Islam ya. Atau juga yang dibesarkan oleh orang yang tidak terlalu memahami tentang keistimewaan bulan Ramadan. Sehingga ada banyak hal yang dilakukan malah lebih expose daripada ibadahnya sendiri. Ini pertanyaan sangat istimewa sekali. Ini. Seperti kalau kita lihat di baliho-baliho yang ada di kota Malang yang kemarin terpilih dari kota terbaik dunia loh, Mas. Malang ini. Iya. Kok bisa? Saya yang buat pemilihan kemarin. Jadi pemilih Malang ini kita lihat kalau keliling biasanya kita lihat di situ selamat menunaikan selamat hari raya Idul Fitri. Mari kita sambut kemenangan. Nah, dalam tanda kutip kemenangan itu menang yang mana gitu. Karena kita tahu kemarin Arema banyak kalah loh, Mas. Iya. Tapi kita doakan tahun depan bisa menang insya Allah. Kemenangan itu jika kita semakin baik kepada Allah, ya toh. Kemenangan itu akan kita dapat kalau kita itu semakin cepat meninggalkan maksiat. Tapi yang kita lihat di Ramadan itu ada beberapa jebakan Batman yang baru ada kan ya. Nah itu. Tapi nggak ada jebakannya itu. Nggak ada jebakan. Ya. Batman jebakan ini adalah yang sering kena ke orang secara awam. Seperti begini. Marilah menuju kemenangan. Kalau Idul Fitri itu datang, kemenangan bagi siapa? Bagi klub malam, bagi karaoke. Karena sekarang saya buka. Oh. Kenapa ditulis kemenangan? Karena sekarang saya bisa buka. You know what I'm saying? Yes, I know. Itulah yang dikatakan dalam bahasa Belandanya las bong leng yu, alas kopong jelek Melayu. Jadi sangat sakit sekali kalau saya lihat tulisan-tulisan Idul Fitri, marilah kita sambut kemenangan. Karena yang saya tahu pengalaman saya, sekitar 12 tahun yang lalu saya dimudahkan Allah ngaji di Yaman. Ketika baru Idul Fitri pertama saya di sana, mereka teman-teman udah bilang jangan kaget, Idul Fitri di sini seperti kota lagi mendapatkan musibah kematian secara massal. Saya pikir, saya pengen tahu, ternyata benar. Hari pertama Idul Fitri itu kan kalau di sini kan ramai banget, seneng banget, petasan, basoka, granat, ya.
Tapi kenapa kalau di Yaman itu mereka itu malah merasa hari kekalahan? Karena mereka tahu bahwa sekarang sudah nggak ada tarawih lagi. Karena masyo cek nemeni seneng ambil agomo ya. Tarawih setelah Ramadan itu kan nggak ada. Yeah. Kalau orang ke masjid kemudian sholat sama tarawih, apa nggak dibully dia? Pasti dibully, nggak mungkin. Nah sehingga mereka yang saya lihat para ulama dan para masyarakat di Yaman di kota Tarim khususnya, mereka kalau sudah datang bulan Ramadan, mereka hidup luar biasa bahagianya. Tapi begitu Ramadan itu hilang, mereka merasa seperti lagi kepaten itu cara Indonesianya apa? Mungkin misalnya kepaten itu apa? Kepaten. Termati. Berduka. Berduka ya, berduka. Seperti kota itu sedang berduka secara massal. Jadi sepi, tampak suasana sedih, toko-toko pada tutup bukan karena libur, tapi karena mereka merasa aku ditinggal oleh bulan suci. Saya nggak bisa tarawih seperti kemarin. Kewajiban puasa yang kemarin saya sahur, kemudian saya buka bersama dengan teman-teman, saya darusan atau baca Quran, kan di Indonesia juga ada ya, di sana juga ada. Di sini biasanya tuh darusan di musola, di masjid, ada yang darusan orang 7, orang 5, yang 2 bocor, yang telu mangan jemblem. Yang sering terjadi begitu. Jadi darusan tidak ada, tarawih tidak ada, sholat witir jamaah tidak ada, rasa itu berkurang. Walaupun di sana ada tempat maksiat, tapi di Indonesia kita lihat. Kapan kita mulai lebih mudah ibadah kalau Ramadan datang? Karena Ramadan itu seperti atmosfer, seperti oksigen, ya. Oksigen yang bisa dihirup oleh orang-orang yang beriman. Kita lebih mudah untuk beribadah ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak tempat maksiat ditutup. Jadi sebenarnya yang buat kita agak berat ibadah itu karena dekat kanan kiri kita bermaksiat, dan mohon maaf tanpa menyinggung ke pemerintah Asgar dan sekitarnya. Karena setiap ada maksiat yang dilegalkan oleh pemerintah, maka rasa ibadah itu akan ada rasa downgrade sedikit. Jadi kalau ada misalnya di satu tempat, saya nggak nyebut misalnya Indonesia gitu, enggak begitu ya. Di Indonesia bukan. Misalnya di Zimbabwe gitu ya. Pemerintah di Zimbabwe itu memperbolehkan minuman keras, memperbolehkan prostitusi, memperbolehkan maksiat. Dibolehkan oleh pemerintah, maka rasa ibadah di negara tersebut akan berkurang. Kalau pemerintah setempat mulai melarang maksiat tersebut, ya toh, mungkin kita lihat itu kalau warung-warung itu kan cuma kelihatan kakinya aja. Itu. Kan mereka akhirnya ada malu. Ketika semua yang ada di satu tempat itu bersama-sama bareng untuk menyambut bulan Ramadan, maka di situ ada rasa baik yang naik. Nah nanti kalau Ramadan itu hilang, bukan kemenangan yang kita dapat, Mas Gonca, malah kekalahan yang kita dapat. Satu ya. Dua, Ramadan itu identik dengan THR juga. Oh iya. Ya, tapi baik aja, it's okay ya. Identik dengan mudik. Tapi itu masih baik karena ada birrul walidain, mungkin silaturahmi ke orang tua. Tapi yang masalah besar juga adalah Ramadan itu bulan petasan. Ya toh. Kenapa kok bulan Ramadan itu pasti ada petasan? Kenapa tidak di bulan yang lain? Padahal Ramadan itu bulan yang banyak orang baca Quran dan lain sebagainya. You know what I'm saying? Yes, jadi petasan itu memang ide dari orang di luar Islam yang merasa mulai zaman dulu ya. Karena kalau kita lihat adat Timur Tengah, petasan itu bukan satu adat dari orang-orang Timur Tengah. Mungkin biasanya pakai tembak, itu ya. Tapi petasan itu kan lebih ke negara yang lain. Saya nggak nyebut gak enak. Ya, gak enak. Menghormati. Sehingga selalu petasan itu ada di bulan Ramadan. Jadi orang non-muslim itu biasanya begini kan, Allah sudah mengatakan walantar do angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela orang-orang di luar Islam hingga kita itu ikut dengan ideologi pemikiran mereka. Jadi kalau mereka tidak bisa menyaingi kita yang ngaji Quran bareng-bareng, ke masjid bareng-bareng, ke musola bareng-bareng, sholat tarawih and witir and wanaim, apapun, sholat tasbih, sholat malam di masjid Jami' Malang kalau 10 hari terakhir itu kan ada sholat malam juga. Benar. Nah, gimana caranya untuk menyaingi ini? Maka dibiasakan untuk berpetasan di bulan Ramadan. Itu yang terkadang membuat kita sedikit sedih ya. Jadi semoga di tahun-tahun berikutnya dikurangi hal-hal seperti itu. Amin. Dan kalau di bulan Ramadan pemerintah kita bisa membantu tempat-tempat maksiat itu untuk ditutup, lebih baik kalau bisa setelah Ramadan mungkin bisa ditutup, lebih baik
buka aja distro-distro seperti realism ini kan lebih manfaat untuk orang. Inilah. Ini bukan endorse ya, cuman ini cerita. Enggak, benar banget. Beb, kalau kita ngomongin olahraga dengan puasa ini, Beb. Oke. Kabarnya itu kalau di bulan puasa ini kita nggak boleh main catur ya, Beb ya? Ini serius ini ya? Ya saya tanya, Beb. Iya, ya. Kenapa kita nggak boleh main catur, Beb? Main catur sekak gitu, iya. Tahu nggak kenapa, Beb? Saya tanya, tahu nggak kenapa kok kita nggak boleh main catur di bulan Ramadan? Saya belajar banyak kitab dan tidak pernah baca itu. Saya tidak tahu, mungkin jenengan bisa bantu saya. Karena makan kuda, Beb. Ini ditutup ya kan? Aja saya rasa tidak usah dilanjut ini. Kan batal, Beb. Bulan puasa kan masa makan kuda kan batal, Beb. Ya tapi tidak gitu juga lah. Saya udah serius ini. Di bulan Ramadan. Iki lah. Di bulan iya kan menggunakan anarkis begini nih ya. Di bulan coba dulu Habib mesu aku. Tapi benar juga. Ini buat topik pengajian. Sama-sama. Terus di bulan Ramadan ada kan beberapa petani. Petani kan ada. Ini guyu gak apa-apa, aku mah ngempet soalnya, Pak. Di bulan Ramadan. Menghormati saya, Beb ya. Oh ya. Di bulan Ramadan kan banyak nih petani-petani itu kan yang sedang mengaliri gitu, Beb. Mengaliri apa di bulan Ramadannya nggak boleh, Beb? Mengaliri. Ini nggak ada di kitab ini, Beb. Di bulan Ramadan kita nggak boleh mengaliri apa, Beb? Aku tak mikir mengaliri ya. Bentar, ini pertanyaannya apa ya? Nggak tahu saya. Mengaliri tenggorokan, Beb. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kan perlu diruqyah nih ya. Kalau tadi kan kita kan ngomongin bulan puasa ini. Nah, mungkin ada pesan dari Habib Muhammad ini mumpung dari di 10 hari terakhir lah katakanlah kayak gitu. Mungkin di 10 hari terakhir ini ada beberapa amalan-amalan yang nantinya kita dapatkan, salah satunya nuzulul Quran kan, Beb. Oke. Nah, apa saya yang ceramah aja deh? Iya, Mas. Kita akan kembali setelah pesan-pesan. Mungkin ada yang mau disampaikan di terakhir ini di bulan puasa ini, Beb. Selain mengaliri tenggorokan dan makan kuda tadi. Kalau masalah puasa tadi tentu saja kalau masalah yang wajib kita nggak bisa nambah ya. Jadi sunah-sunahnya mungkin. Iya, tidak bisa misalnya 30 hari atau 29 yang sudah ditentukan di dalam agama. Saya rasa tidak boleh sampai 31 hari dan lain sebagainya, tidak boleh. Kemudian buka, aku kuat kok, isya aja, tidak boleh juga. Atau bahkan ada yang namanya somul wisol. Somul wisol itu kalau sengaja tidak boleh. Somul wisol itu orang sahur subuh, kemudian dia berpuasa sampai maghrib, tidak buka sampai hari kedua puasa lagi. Ada yang begitu. Ada yang karena memang tidak ada yang dimakan sama sekali, sehingga itu namanya somul wisol. Itu kalau tidak ada yang makan ya, tidak ada yang dimakan ya masih boleh. Tapi kalau memang dia sok kuat, maka itu haram, dosa. Tentunya kalau yang wajib sudah nggak bisa ditambah, Mas Boncel ya, Gus Bon ya. Kalau misalnya ditambah pasti akan merubah yang sudah ditentukan. Maka yang ditambah itu sunnahnya. Seperti mengakhirkan sahur sebelum subuh mepet itu lebih baik. Karena kalau setelah subuh sarapan ya. Sebelum sahur itu ya. Jangan biasa. Sholat tuh langsung cepet ya. Nah, ada 10 menit sebelum azan itu yang imsak itu sangat manfaat sekali. Karena imsak itu memberitahu bahwa sebentar lagi akan ada azan subuh. Ya toh. Sehingga bisa dihati-hati dan makan untuk sahur itu kalau seperti jenengan kan tidak kerja keras, jadi sebaiknya tidak terlalu banyak di sahur, itu sunnahnya. Kemudian mempercepat berbuka, jadi azan langsung berbuka dengan apa? Berbuka dengan doa dulu, ya Allah jika bukan dia jodohku berikan yang lebih baik. Masa gitu doanya? Loh, labuan jenengan? Oh ya, ya percaya itu. Ya dok, misalnya doa lagi, ya Allah berikan saya panjang umur, ya Allah berikan saya rezeki yang cukup, berikan burger saya bisa lancar, berikan semua yang menjadi usaha saya jadi lancar. Apapun doa ketika berbuka itu tidak akan ditolak oleh Allah. Kemudian memulai buka dengan kurma, ya toh. Karena kita tahu sendiri bahwa Nabi Muhammad SAW itu memilih kurma sebagai yang pertama dipakai untuk dikonsumsi oleh beliau dalam bukanya. Bukan masalah karena kita sok Arab ya, bukan. Tapi memang karena apapun yang dipilih Nabi maka kita ikut. Seandainya Rasul dulu milih semangka ya kita buka dengan semangka. Seandainya Rasul saat itu berbuka dengan buah apel misalnya kita juga akan milih apel. Tapi karena Rasul milih kurma maka kita juga ikut milih kurma. Dan jumlahnya unik sekali Mas Gus Bon ya. Ada 3, kadang 5, kadang 7.
pokoknya ganjil. Dan tidak lebih dari 7 ya. 79 juga ganjil. Itu Kemaruk namanya, Beb. Itu Kemaruk ya. Kemaruk. Itu kan kipernya Persija dulu. Kan ada Kemaruk. Kamaruk. Oh, Kamaruk. Kamaruk. Kipernya Persija yang dulu. Karena Persija dengan Arema kan. Oke. Jadi 3 atau 5 atau 7 itu sunnah Rasul. Kemudian juga dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Quran. Kalau bisa hatam sebulan 1 kali. Jadi 1 hari 1 juz. Karena 1 juz itu cuman 30 menit. Itu kalau juz Quran ya. Kalau juz yang anggur atau yang itu mungkin sebentar sudah habis. Tapi juz Al-Quran ini cuman 1 juz dibaca cuman 30 menit dan that's it. Sudah bisa 1 bulan hatam. Karena bulan yang jenengan tanya tadi nuzulul Quran karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Sehingga Imam Syafi'i, ya bukan Cakbi'i. Imam Syafi'i betul. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau seorang yang luar biasa, punya peran besar di dalam Islam. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, semua amal yang lain ditinggalkan beliau. Seperti sunnah-sunnah berzikir atau apa, beliau fokus baca Quran karena turunnya di bulan Ramadan. Dan juga memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir. Jenengan tadi bilang ya, ini mestinya dia izin ceramah mestinya. Saya kan banyak ilmu dari jenengan. Oh gitu. 10 malam terakhir istimewa sekali karena dikatakan oleh para ulama bisa jadi itulah turunnya malam Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar nggak mesti di malam 10 sampai 30 karena bisa di malam 1 atau di malam 10 atau di malam 15 atau tapi yang paling besar kemungkinannya 10 hari terakhir di hari ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Maka bagaimana caranya mendapatkan Lailatul Qadar yang Allah mengatakan khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau menurut matematika itu sekitar 83 tahun, 4 bulan ya. Tak apa lo mulai budal mang. Ya. Tadi kimang ini. Oke. 8 detol tadi ya. 83 tahun, 4 bulan. Nabi Muhammad dulu itu pernah kan gini ya. Jenengan yang di komunitas apa yang jenengan paling banyak di situ? Apa band atau Vespa ya. Nah, karena jenengan suka di Vespa, pasti jenengan punya friends yang yes I have. Ya, yang mereka juga have Vespa gitu juga ya. Vespa. Seperti Bang Ali Fikri kan juga punya Vespanya right in the night banget ya. Ya. Saya dulu sebetulnya kolektor Vespa juga, sempat punya 3 saya. Cuman oleh ibu saya karena beliau kurang seneng, karena takut, karena nggak ada sign atau ratingnya. Yes. Ibu saya bilang kok gak ono ratingnya. Dolen ae, ya saya birrul walidain. Maka saya jual, ya simple sekali. Kenapa? Nggak ada signnya, karena kalau saya naik motor beliau sangat khawatir dan ya kalau nuruti hawa nafsu ya tidak saya jual, tapi nurut ibu kan is the best begitu ya. Jadi saya jual. Anda kan, jenengan kan punya teman konco-konco Vespa. Maka Anda di komunitas Vespa itu, pengetahuan jenengan tentang Vespa itu pasti lebih banyak dari orang lain. Sehingga jenengan tahu, oh teman itu punya Vespa yang merek sekian, tahun sekian, harga yang ini, itu jenengan lebih tahu. Dan teman-teman yang lain memberi informasi juga. Mas, misalnya PTS punya jenengan, ya PTS saya itu kok begini. Oh, coba kamu cari di toko bangunan terdekat. Order deal-nya itu begitu. Itu kan bisa informasi, bisa tukar informasi. Itu. Nah, para nabi pun itu juga begitu. Para nabi itu juga punya info antara satu dengan mereka. Jadi para nabi itu tahu, oh umatnya Nabi Muhammad itu masuk surga duluan. Kita ini duluan loh insya Allah Mas Hasan, teman-teman ini semua. Siapa yang mau duluan? Oh ya, ini bareng insya Allah gandengan kita nyebrangnya. Oh iya. Jadi para nabi itu juga ada kabar di antara mereka. Jadi Nabi Nuh itu tahu, oh umatnya Nabi Muhammad itu masuk surga duluan. Nabi Musa itu tahu, oh umatnya Rasul itu kalau ada Ramadan. Nabi Adam tahu. Jadi sama-sama Nabi itu mereka saling mengetahui seperti teman-teman di satu komunitas lebih tahu tentang keadaan mereka. Nah, Nabi Muhammad itu dapat kabar bahwa umat-umat sebelum beliau itu seperti di zaman Nabi Musa ada yang umurnya 600 tahun. Fir'aun itu 600 tahun, bapaknya orang Malang loh, Pak. Fir'aun bapaknya orang Malang, cuma pindah Mesir waktu itu. Oh. Tapi bapaknya orang Mesir, orang Malang ya. Sehingga jadi waktu Nabi Muhammad SAW mengetahui umat-umat zaman Nabi Nuh dulu sama saking ya itu. Waktu Nabi Muhammad dulu melihat kabar ya, jadi kabar tentang umat-umat sebelum Rasul, sebelum beliau melihat bahwa kenapa kok umatnya Nabi Nuh ini 1000 tahun, umatnya Nabi Musa 600 tahun. Kemudian si Nabi Muhammad melihat umat saya kok 60-70 tahun. 60 itu diskon, 70 itu bonus. Sehingga Rasulullah SAW meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepada umat saya something
yang bisa dilakukan dan it works, apa sih bahasa Inggrisnya Pak? It works, trust me. Trust me, iya. Jadi itu nilainya itu sangat besar diberi Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu juga permintaan Nabi Muhammad. Terakhir ya, mungkin apa yang bisa diraih untuk bisa melakukan Lailatul Qadar? Sholat Isya dan subuh jamaah. Wajib. Isya dan subuh jamaah. Iya, karena Rasul mengatakan man sholat subha man sholat isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Wa man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholat laila kullahu rawahul Bukhari. Kalau siapa orang bangun sholat Isya jamaah, dia dihitung seperti lagi sholat ibadah setengah malam. Seperti begitu, walaupun orangnya lagi tidur. Dan siapa sholat subuhnya di malam yang sama, dia jamaah juga, maka dihitung sepanjang malam dia sedang ibadah. Nah, jadi kalau ada malam Lailatul Qadar datang, Lailatul Qadar ini dia lagi lihat, Laila itu kan malam kan? Laila itu kan malam maksudnya. Jadi dia melihat, oh ini lagi ibadah, maka dapat. Tapi kalau misalnya Lailatul Qadar datang, Isyanya enggak sholat, begini ngucut, Lailatul Modar. Nah, diistiqomahkan seperti itu. Jadi semoga kita semua ini dapat Lailatul Qadar yang tepat. Amin. Dengan sedikit apa yang tadi beliau berikan, salah satunya dengan makan kurma, Beb. Okay. Saya tuh pernah, Beb. Saya tuh mau buka puasa nih, Beb. Okay. Buka puasa sama ibuku dicepakkan di meja tamu gitu, Beb. Tak makan kurma, aku malah dimarahin, Beb. Oh gitu. Belum azan kan? Iya. Ya saya terima kasih banyak. Kalau kebawa ibunya itu orang sabar. Ibu jenengan itu orang sabar loh, punya anak jenengan itu. Terima kasih Bapak Binani, semoga ilmunya nanti bermanfaat. Dan mungkin buat teman-teman yang ada di sini, buat kalian yang ingin bertanya dengan beliau, kalian bisa nge-follow Instagram di @bin.anis atau ikut di Save Orangutan. Nah, itu Instagram saya, karena Instagram saya real follower jenengan beli ya itu. Beli. Alhamdulillah, nanti saya kasih alamatnya untuk beli. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.